warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Nusantara, kembali lagi bersama saya Bayu Nugraha dan saya Nadia Vita Adisti. Kali ini di Suara Nusantara edisi 128 yang diproduksi oleh LPPL Wibawa Mukti. Inilah Suara Nusantara selengkapnya. Baik sahabat Suara Nusantara, kita langsung aja masuk ke informasi yang pertama dari LPPL Wibawa Mukti. Dari kita sendiri ya, Kabupaten Bekasi. Betul. Ada informasi apa nih? Informasinya beberapa hari yang lalu itu sempat digelar rapat paripurna DPRD untuk membahas atau mengusulkan Wakil Bupati Bekasi menjadi PLT Bupati Bekasi. Oke, untuk sahabat Suara Nusantara, ini dia informasi selengkapnya. Selamat siang sahabat Wibawa Mukti, ketemu lagi nih sama Ica di tanggal 29 Oktober 2021. Tepat di hari ini Ica sedang berada di gedung DPRD Kabupaten Bekasi. Nah sahabat Wibawa Mukti, kali ini sedang ada kegiatan atau sedang berlangsung kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka penetapan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Bekasi menjadi Bupati Bekasi untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan pemberhentian Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 2017-2022. Nah, seperti apa kegiatan di siang hari ini? Yuk buat sahabat Wibawa Mukti, kita langsung aja nonton di Wibawa Mukti TV. DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna persetujuan usulan pengangkatan Ahmad Marzuki dari Wakil Bupati menjadi Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022. Yang dimana untuk selanjutnya, DPRD Kabupaten Bekasi akan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat terkait penetapan Ahmad Marzuki sebagai Bupati Bekasi. Wakil Bupati Bekasi Ahmad Marzuki pun turut mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi serta unsur Porkofimda dan seluruh elemen masyarakat yang telah mendukungnya untuk memimpin Kabupaten Bekasi. Ya setelah dilantik ya harus kerja keras, biar yang ditunggu masyarakat itu benar-benar ada manfaatnya. Ya tentu ini kan sudah setahun setengah kita menunggu pelantikan ya. Tentu dengan berbagai dinamika, alhamdulillah sekarang sudah resmi dilantik. Kemudian setelah dilantik tentu saya harus cepat mengambil langkah-langkah terutama dalam penanganan COVID-19. Ya karena memang sudah semua mungkin kepala daerah seluruh Indonesia ya, langkah pertama yang harus kita selamatkan bagaimana penyebaran COVID itu dari pandemi menjadi endemi dengan cara ya memperluas jaringan, memperluas vaksinasi dari tingkat RT sampai RW. Ya dengan segera akan dimulai. Ya, saya mulai hari Senin sudah berkoordinasi dengan berbagai terutama Forkompimdo, kemudian dengan ya Satgas, artinya semua yang terkait itu harus fokus kepada penanganan COVID-19. Dia juga meminta semua elemen baik eksekutif dan legislatif untuk bekerja sama agar bisa menciptakan Kabupaten Bekasi lebih baik lagi ke depannya. Syukur alhamdulillah bahwa sebenarnya acara pada saat ini merupakan acara pengusulan Bapak Haji Ahmad Marzuki yang sebelumnya tanggal 27 ya 2 hari yang lalu telah dilantik oleh Bapak Gubernur Pak Haji Ahmad Marzuki sebagai Wakil Bupati Bekasi. Nah, pada saat itu terjadi kekosongan Bupati kosong, maka secara otomatis menjadi PLT Bupati Bekasi. Lalu supaya menjadi definitif,
Bapak Gubernur dalam pelantikannya mengutarakan bahwa agar DPRD secepatnya melakukan rapat paripurna dalam rangka mengusulkan supaya Bapak Haji Ahmad Marzuki ini menjadi bupati definitif dalam rangka tujuannya adalah mengutamakan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Jadi hari ini merupakan refleksi dari suatu anjuran dari Pak Gubernur yang memang intinya dengan apa? Kami melakukan rapat paripurna, kemudian kami mengusulkan kepada Kemendagri melalui Pak Gubernur, yang pada akhirnya nanti kita hanya tinggal menunggu jawaban dari Kemendagri. Ya, sahabat Nusantara, untuk informasi selanjutnya datang dari LPPL Radio Suara Muara Enim. Betul, ada informasi apa nih dari Suara Muara Enim? Ya, di sini kita akan menyaksikan pengurus Dekranasda yang dilantik dan PJ Bupati mengharapkan peran Dekranasda bangun bumi Sersana Sekundang. Ini dia informasi selengkapnya. Saksikan pelantikan pengurus Dekranasda PJ Bupati Muara Enim harapkan peran Dekranasda bangun bumi Serasan Sekundang. Pelantikan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2021 yang dilakukan secara resmi oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Muara Enim, Hajareni Depi Nasrun Umar, di Balai Agung Serasan Sekundang, Kota Muara Enim pada hari Senin 1 November 2021. Dalam sambutannya, PJ Bupati Muara Enim mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah dilantik dan dikukuhkan sebagai pengurus Dekranasda Kabupaten Muara Enim, khususnya kepada Ibu Hajareni Depi Nasrun Umar yang dipercaya sebagai ketua. Semoga ke depan dalam membantu para pengrajin dan UMKM lokal untuk maju dan tumbuh sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah dapat terwujud, ucap penjabat Bupati Muara Enim di awal sambutannya yang juga selaku Ketua Pembina Dekranasda Kabupaten Muara Enim. Komponen lain atau instrumen lain yang bisa merupakan supporting dari kekuatan apa yang ada di dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk dapat menggiatkan UMKM dan IKM yang ada di sini. Sementara itu, saya membacakan dan menandatangani naskah pelantikan. Ketua Dekranasda Kabupaten Muara Enim berharap keberadaan Dekranasda di Kabupaten Muara Enim dapat membantu secara optimal dan berkoordinasi dengan Pemkab Muara Enim dalam membina dan memberdayakan masyarakat, khususnya para pengrajin, para pelaku UMKM dan IKM, sehingga dapat menjadikan wastra dan kriya di Kabupaten Muara Enim menjadi salah satu solusi dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan, jajaran Porkopimda Kabupaten Muara Enim, penjabat Sekda Kabupaten Muara Enim, para kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Muara Enim, dan organisasi wanita Kabupaten Muara Enim. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Dari Suara Muara Enim kita beralih lagi nih ke LPPL Rapemda Pringsewu. Itu ada di mana ya, Mas Bayu? Kalau nggak salah di Lampung. Di Lampung ya. Nanti kita jalan-jalan ke sana ya. Insya Allah. Mudah-mudahan diundang ya. Amin. Ada informasi apa nih? Oke, dari Rapemda Pringsewu ada informasi Pasar Rakyat Kampung Cengho di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, diresmikan oleh Wakil Bupati Pringsewu dan sekaligus peletakan batu pertama untuk Masjid Laksamana Muhammad Cengho yang merupakan masjid pertama yang bergaya oriental. Di Indonesia atau di Lampung? Di Lampung. Di Lampung kayaknya ya. Ini masih seputaran Kabupaten Pringsewu. Oke, ini dia informasi selengkapnya. Pasar Rakyat Kampung Cengho di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, diresmikan oleh Wakil Bupati Pringsewu. Selain peresmian pasar yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama, juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Laksamana Muhammad Cengho yang merupakan masjid pertama bergaya oriental di Kabupaten Pringsewu, serta SD Islam Terpadu Ar-Rahman di Kampung Cengho, Dusun Waibayas, Desa Panjerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Senin 1 November 2021. Wakil Bupati Pringsewu Dr. Fauji menyambut baik dengan dibukanya pasar rakyat tersebut.
Menurutnya, keberadaan Pasar Rakyat Cengho, Masjid Laksamana Muhammad Cengho, dan SD Islam Terpadu Ar-Rahman, selain meningkatkan perekonomian masyarakat, syiar agama, serta memajukan dunia pendidikan, juga diharapkan mampu melengkapi fasilitas dan memberi warna baru Kampung Cengho. Pada acara yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi, Wakil Bupati Pringsewu Fauji juga mengajak masyarakat untuk senantiasa meneladani akhlak Rasulullah dan bersama-sama berbuat kebajikan, walau sekecil apapun kebajikan yang kita perbuat. Sementara itu, Komisaris PT Kampung Baru Indonesia Sutarno, selaku pengelola Kampung Cengho, mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat atas kepercayaan yang diberikan, dan pihaknya akan terus menambah fasilitas yang ada. Dengan bertambahnya fasilitas publik tersebut, lanjut Sutarno, tentunya akan meningkatkan nilai tambah dari keberadaan Kampung Laksamana Cengho di Kabupaten Pringsewu. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedaka Pringsewu Maskur Hasan, Sekban Kesbang Pol Indra Haryadi, PLT Kabakesra Juliadin, Camat Gadingrejo Joko Hermanto, Kepala Desa Panjerejo Miswanto, Direktur PT Kampung Baru Indonesia Wahyudi, Ketua Yayasan Ar-Rahman Ustadz Fadoli Rahman, serta pendiri Yayasan Ar-Rahman Kiai Haji M. Pribadi. Pada kesempatan tersebut, juga diberikan santunan kepada anak yatim kampung setempat. Anton Hapsara, LPPL Pringsewu Lampung, untuk Suara Nusantara. Oke, dari Lampung kita jalan-jalan lagi ke Sukabumi. Jauh ya menceloknya. Nggak apa-apa. Nah, di Sukabumi tepatnya dari radio RCL 98 FM. Di sana ada informasi bahwa Sekda Kabupaten Sukabumi, yaitu Bapak Ade Suryaman, menerima kunjungan kerja KPU Provinsi Jawa Barat. Dan ini dia informasi selengkapnya. Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman menerima kunjungan kerja KPU Provinsi Jawa Barat di Pendopo, Rabu 3 November 2021. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pengembalian ASN asal Pemkab Sukabumi yang sebelumnya diperbantukan di KPU Kabupaten Sukabumi. Ada 4 ASN asal Kabupaten Sukabumi yang dikembalikan. Mereka adalah Hasan Basri Priyanto, Yayan Suryana, Pudin Iswara, dan Hendra Ramdhani. Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Titik Nur Hayati, mengatakan sejumlah ASN yang dikembalikan memiliki track record yang baik, bahkan beberapa di antaranya memiliki kedudukan struktural di KPU Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, pengembalian ASN ini berdampak terhadap KPU Kabupaten Sukabumi, apalagi masih ada kekurangan ASN di lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengatakan ASN ini akan diterima dengan baik. Terkait penempatan jabatan akan dibahas dengan BKPSDM. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pendopo, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Sahabat Suara Nusantara, sekedar informasi, Kabupaten Bekasi sudah memasuki PPKM level 1. Yes. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan cepat landai dan juga kita bisa terbebas dari virus COVID-19. Amin, dan semoga di tempat kalian juga dalam kondisi yang sama level 1 ya. Oke, kita langsung masuk ke informasi selanjutnya dari RCL Sukabumi. Kita beralih ke RPK Siak. Ini ada informasi dukungan fasilitas yang memadai dulang prestasi atlet. Berita selengkapnya. Saudara, setibanya di Stadion Tim Asprov PSSI Riau langsung melakukan pengecekan kondisi stadion, terutama kebersihan dan juga kondisi lapangan. Tim Asprov PSSI Wilayah Riau Wan Amhar mengatakan, Stadion Sultan Ismail Siak telah layak untuk dijadikan tuan rumah penyelenggaraan pertandingan Liga 3 PSSI Riau. Layak, maka ini akan dikeluarkan SK penunjukan bahwa Siak layak untuk jadi tuan rumah Liga 3 Riau. Kelayakan lagi selain mungkin lapangan gitu. Sudah mulai stadionnya, kamar-kamar yang dibutuhkan, kebersihannya semua dianggap layak, bisa dipakai untuk Liga 3 katanya. Liga 3 akan berlangsung kapan, Pak? Tanggal 6 bulan depan. Pertandingan Liga 3 Riau ini akan dibagi ke dalam 3 grup yang disebar di beberapa kabupaten kota. Untuk grup C akan dilaksanakan di Stadion Sultan Ismail Siak. Masing-masing grup nantinya akan diambil 2 tim dan akan dilakukan putaran hingga ke babak final.
Sementara dukungan fasilitas maupun sarana olahraga yang memadai dapat mendulang prestasi para atlet seperti ketersediaan venue olahraga. Saat ini di Kabupaten Siak masih banyak cabang olahraga yang belum memiliki venue dan harus menyewa ke pihak luar. Untuk meningkatkan prestasi olahraga tentu kita membutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam hal ini yang paling penting itu adalah venue. Jadi kita yang memberangkatkan ke sana itu sepatu roda, anggar, takraw, angkat berat, angkat besi. Alhamdulillah prestasi mereka bagus, kita belum punya venue. Jadi mereka latihan di tempat-tempat swasta, gym, seperti angkat berat. Yang cuma venue yang ada di situ sepatu roda dengan panahan. Yang baru ada venue-nya yang berprestasi di PON itu. Jadi harapan ke depan mungkin tidak tertutup kemungkinan kita ini ditunjuk sebagai tuan rumah setelah Kuansing adalah Sia. Jadi harapan kami ya mungkin secara bertahap. Kalau sekarang ini dananya kita fokus pada COVID, mungkin secara bertahap membangunkan cabur-cabur ini lapangan. Penyelenggaraan Liga 3 PSSI wilayah Riau ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan dan diharapkan berjalan dengan lancar pada 6 November 2021 mendatang. Dari LPPL, Radio Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau, mengabarkan untuk Suara Nusantara. Dari RPK Siak kita langsung masuk lagi ke informasi selanjutnya yang datang dari Radio Abirawa FM Batang, Jawa Tengah. Oke, informasinya adalah ada ratusan nelayan Batang yang mendapatkan bantuan subsidi BBM. Informasi selengkapnya. Sebanyak 282 nelayan Kabupaten Batang mendapatkan bantuan subsidi bahan bakar minyak BBM berupa solar dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Kurniawan Priyo Anggoro, pada Kamis 28 Oktober 2021 mengatakan, untuk memudahkan para nelayan mendapat BBM, maka diberikan fasilitas pembelian BBM secara cashless atau tanpa uang tunai. Pembelian BBM menggunakan cashless. Ke depan, cashless ini bisa menggantikan rekomendasi agar tidak terjadi sesuai dengan Perka 17 tahun 2019 bahwa pemberi rekomendasi kan sampai kelurah pun bisa memberi rekomendasi. Ke depan apabila sudah secara nasional kartu BBM ini semua akan menggunakan cashless, terlebih dahulu kita akan diskusikan dengan BPK RI terkait dengan pemberian rekomendasi BBM ini. Berlaku untuk nelayan di bawah 30 GT. Bupati Batang Wiyaji mengatakan selain menyerahkan kartu nelayan untuk mendapatkan subsidi bahan bakar, diserahkan pula bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI berupa mobil berpendingin untuk ikan. Ada dua hal, menyerahkan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah kepada nelayan untuk mendapatkan subsidi solar sebanyak 282 nelayan dengan mendapatkan satu nelayan 200 liter kapal yang di bawah 5 GT. Yang kedua, menyerahkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat berupa mobil feeder pengangkut ikan-ikan yang nanti barangkali oleh kelompok nelayan untuk menjual ikan di luar kota. Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah memastikan apabila ada nelayan yang tidak berada di kantong-kantong SPBN akan dikoordinasikan dengan SPBU terdekat supaya bisa membantu kelancaran untuk mendapatkan subsidi BBM. Baik sahabat Suara Nusantara, masih bersama saya Bayu Nugraha dan saya Nadia Vita Adisti. Kita lanjutkan informasi Suara Nusantara edisi 128 selanjutnya. Kalau tadi kita sudah memberikan informasi dari Jawa Tengah. Ya. Sekarang kita beralih ke Sulawesi Selatan. Ada LPPL Rewako FM. Informasinya yaitu pasangan Bupati dan Wabub Goa yang baru. Penasaran? Ini dia informasinya. Bupati Goa Adnan Purita Ihsan Yasin Limpo kembali menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya para kepala desa. Karena berkat adanya doa dan dukungan serta kebersamaan yang diberikan, sehingga mampu kembali terpilih pada Pilkada 2020 lalu dan berhasil mengukir prestasi yang membanggakan.
di mana orang nomor 1 di Kabupaten Goa ini menuturkan bahwa orang Goa telah mengukir sejarah dengan mampu melampaui target partisipasi pemilih secara nasional yakni 77% dengan raihan sebesar 79% lebih dengan tingkat keterpilihan 91,22%. Sehingga pencapaian yang luar biasa ini menurut Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan ini dijadikan sebagai pemicu dan pemacu motivasi bagi dirinya dan Wakil Bupati Goa Haji Abdul Rauf Malagani dalam membawa kabupaten berpenduduk sekitar 770.000 jiwa ini untuk lebih maju ke depan. Seperti diutarakan di sela-sela pelantikan pengurus DPC Abdesi Kabupaten Goa di Gedung Debolo Sungguh Minasa Kabupaten Goa kemarin. Saya juga berharap bahwa di pelantikan saya bersama dengan Pak Wakil Bupati, ini baru 7 bulan kami diberikan amanah untuk periode yang kedua. Saya yakin dan percaya kami berdua tidak akan mampu berdiri di tempat ini kembali tanpa doa, dukungan, dan bantuan dari kita semuanya. Oleh karena itu izinkan saya atas nama pribadi bersama dengan Pak Wakil Bupati menyampaikan rasa bangga dan terima kasih saya kepada kita semua sehingga kita bisa mencapai 91,22% angka keterpilihan di Kabupaten Goa. Bukan cuma itu, tetapi yang membanggakan pula baru kali ini ada calon tunggal yang partisipasi pemilihnya itu di atas rata-rata target nasional. Hal lain yang menggembirakan di Kabupaten Goa, lanjut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, yakni adanya harmonisasi di kalangan Forkopimda Kabupaten Goa. Sehingga suasana masih tetap kondusif meskipun pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan pelbagai sektor kehidupan baik di dunia termasuk di Kabupaten Goa. Demikian Muhtar Sumba melaporkan untuk Suara Nusantara. Ya, sahabat Suara Nusantara, kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya yang datang dari Radio Suara Lumajang. Informasinya adalah ini ada 12 jenis anggrek hybrid yang didaftarkan di lembaga internasional. Berikut informasi selengkapnya. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, menerima audiensi dari Perhimpunan Anggrek Indonesia PAI Lumajang di ruang kerja Wakil Bupati Lumajang. Bunda Indah, seapan akrab Wakil Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa saat ini ia telah mempersiapkan greenhouse anggrek di bumi perkemahan Glaga Arum sebagai salah satu sarana edukasi jenis dan spesies anggrek endemik Semeru. Ia juga mendukung kegiatan yang dilakukan PAI Lumajang untuk membudidayakan anggrek, utamanya untuk endemik Semeru. Di kesempatan itu, Bunda Indah juga memberikan nama untuk salah satu jenis anggrek hybrid hasil persilangan Burana White dengan Stratiotes yang kemudian diberi nama anggrek Lumajang eksotik. Sementara Eko YP Ketua PAI Lumajang menyampaikan terdapat 12 jenis anggrek hybrid hasil persilangan yang telah didaftarkan PAI Lumajang pada Lembaga Paten Internasional yang berpusat di Inggris. Beberapa nama diantaranya Pesona Lumajang, Lumajang Unik, dan Mini Lumajang. Ia berharap nantinya ada dukungan dari pemerintah agar pembudidayaan anggrek di Kabupaten Lumajang semakin banyak peminatnya. Selain itu, Eko menerangkan saat ini pihaknya sudah melakukan program kerjasama berupa kemitraan dengan para petani untuk pembudidayaan anggrek sekaligus pemasarannya. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Ternyata jenis anggrek itu banyak ya. Banyak. Dan cantik-cantik lagi. Betul. Oke. Kita tinggalkan anggrek, kita beralih ke LPPL Radio Ananta Praja Suara FM. Ada informasi apa? Ada informasi mereka lagi panen pisang Cavendish. Jenis pisang Cavendish? Yes, pisang Cavendish. Seperti apa ya bentuknya ya? Saya sendiri belum pernah tahu dan belum pernah lihat. Kalau gitu kita lihat aja bareng-bareng yuk. Ini dia informasi selengkapnya. Pendengar, Bupati Tamba menghadiri panen perdana pisang Cavendish di Koperasi Mitra Nusantara Abadi Banjarsegah, Desa Asah Duren, Kecamatan Pekutatan pada Rabu 3 November 2021. Panen perdana pisang Cavendish ini adalah bentuk kemitraan antara PT Nusantara Segar Abadi dengan petani yang diwadahi ke dalam Koperasi Mitra Nusantara Abadi. Kedepan, Bupati berharap makin banyak lagi petani-petani di Jemberana yang mau berkecimpung dalam mengembangkan tanaman hortikultura pisang Cavendish. Apapun yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tekun tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baik dan maksimal.
Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada PT Nusantara Segar Abadi yang betul-betul serius untuk memberdayakan petani-petani di Jembrana untuk ikut mengembangkan pisang Cavendish di lahan-lahan yang kurang produktif. Dari awal petani sudah diberi bibit secara gratis, kemudian ditanam selama 9 bulan dan didampingi juga selama proses pemeliharaan. Serta yang terpenting adalah hasil panen juga dibeli. Saya email dari LPPL Ananta Praja Suara Jembrana Bali melaporkan untuk Suara Nusantara. Oke sahabat Nusantara, sekarang kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya, datang dari Kabupaten Bogor. Ada radio teman atau Tegar Beriman 95,3 FM. Ada informasi apa nih? Nah, di sini ada Bupati Bogor yaitu Ibu Ade Yasin bersama dengan Forkopimda meninjau langsung kegiatan vaksinasi di Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan. Berikut informasi selengkapnya. Usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Ar-Raudoh, Bupati Bogor Ade Yasin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melanjutkan dengan peninjauan langsung kegiatan vaksinasi di Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan, seperti yang sudah diketahui bersama, sudah 2 tahun Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Kabupaten Bogor menjadi satu-satunya yang di Jabodetabek yang masih level 3 karena vaksinasi belum mencapai 50%. Semoga kedepannya dengan dukungan kegiatan vaksinasi seperti hari ini, capaian vaksinasi di Kabupaten Bogor bisa mencapai 50% hingga 70% di bulan Desember. Menurut Bupati Bogor Ade Yasin, yang menjadi persoalan saat ini desa-desa dengan jangkauan yang sulit. Untuk itu kerjasama dengan TNI terus dilakukan untuk percepatan dan meningkatkan capaian vaksinasi. Bahkan TNI AL telah menyiapkan 15.000 dosis vaksinasi. Dan Kabupaten Bogor satu-satunya di Jabodetabek yang masih level 1 karena vaksinasinya belum mencapai 50%, tapi mudah-mudahan hari ini bisa sampai 50% sampai 70% di bulan Desember. Kenapa belum? Karena penduduknya banyak, paling banyak se-Indonesia. Kabupaten Bogor itu paling banyak se-Indonesia, harus ada 4.208.000 yang harus divaksin. Kalau di Kota Bogor 600.000 sudah 70%, kalau di kita udah 2 juta, udah 3,5 juta ini belum 50%. Ini kan luar biasa. Makanya kita masih di level PPKM level 3. Selanjutnya pimpinan Pondok Pesantren Ar-Raudoh, Habib Mahdi menyatakan bahwa antusias masyarakat terhadap kegiatan vaksinasi COVID-19 sangat tinggi. Dirinya juga berterima kasih kepada Bupati Bogor Ade Yasin berkenan hadir meninjau langsung. Juga kepada para kepala desa, Camat Pamijahan yang telah memfasilitasi kegiatan vaksinasi untuk warga dan masyarakat. Inggar Pilda, Rizky Agustiandi, Radio Tegar Beriman 95,3 FM melaporkan untuk Suara Nusantara. Dari Bogor kita terbang lagi nih ke Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, ada informasi apa nih Mas Bayu? Dari LPPL Banua Malpi, informasinya adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan memberikan sanksi berat kepada oknum yang terlibat kecurangan tes seleksi CPNS. Harus ya? Harus. Karena curang itu nggak boleh. Ini dia informasinya. Menanggapi dugaan kecurangan tes seleksi kompetensi dasar penerimaan calon pegawai negeri sipil, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan memberikan sanksi berat kepada oknum yang terlibat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengatakan hal ini kemungkinan kriminal sebab melihat dari jumlah CPNS yang diduga melakukan kecurangan terbilang cukup banyak. Ia mengungkapkan ada oknum terlibat yang merancang kecurangan tersebut untuk memfasilitasi calon pegawai negeri sipil. Muhammad Idris mengaku langsung memberikan perintah kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, dalam hal ini Polda Sulawesi Barat, untuk ditindaklanjuti. Ada ditemukan dalam prosesnya itu ada keterlibatan panitia penyelenggara, ya udah harus dilaporkan dan itu jelas sanksinya bagi mereka. Kalau dia melakukan kerjasama, ya itu berarti pelanggaran berat dan konsekuensinya resikonya pemberhentian. Saya Imelda, reporter Radio Banua Malabi, Sulawesi Barat, melaporkan untuk Suara Nusantara edisi 128.
Ya sahabat Suara Nusantara, dari Sulawesi kita terbang lagi atau loncat ya biar lebih cepat. Biar cepat loncat aja ya. Kita loncat ke Cianjur. Ini ada informasi dari LPPL Cianjur bahwa sektor pertanian yang berada di Kabupaten Cianjur itu merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Cianjur. Sektor pertanian adalah penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Cianjur. Lahan yang sangat luas dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, tercatat lebih dari 8.000 petani sudah terdata. Potensi tersebut kiranya bisa tersentuh oleh program Youth Entrepreneurship and Employment Support Service atau YESS ini. Selain sektor-sektor yang lain, terlebih lagi hampir 75% kebutuhan sembako seperti sayuran dan lain-lain di pasar-pasar Kabupaten Cianjur dipasok dari luar Kabupaten Cianjur. Ini merupakan peluang yang bagus untuk dikembangkan sehingga kebutuhan pasar tersebut bisa dipenuhi oleh petani-petani Cianjur. Hal tersebut disampaikan Bupati Cianjur Haji Herman Suherman pada pertemuan koordinasi District Multi Stakeholder Forum atau DMSF, Program Kewirausahaan dan Ketenagaan Sektor Pertanian, Youth Entrepreneurship and Employment Support Service atau YESS. Pada kesempatan tersebut, Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menyampaikan ucapan terima kasih kepada Politeknik Pembangunan Pertanian atau Polbank Tan Bogor atas dipilihnya Kabupaten Cianjur sebagai sarana program YESS. Menurut Bupati, program YESS ini selaras dengan program pembangunan pertanian dan visi misi Pemkab Cianjur. Sementara itu, Wakil Direktur 2 Politeknik Pembangunan Pertanian atau Polbank Tan Bogor, Dr. Tri Ratnasari Dewi, menyampaikan program YESS ini memiliki 4 komponen, yaitu peningkatan kapasitas pemuda pedesaan di bidang pertanian, pengembangan wirausaha muda pedesaan, dan juga fasilitas akses keuangan dan pembangunan lingkungan usaha yang kondusif. Dan di Jawa Barat ada 4 kabupaten yang menjadi sasaran program YESS ini, yaitu Cianjur merupakan salah satu kabupaten sasaran program YESS di Jawa Barat, yaitu Cianjur, Subang, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Dari Cianjur, Jawa Barat, LPPL Cianjur FM, Resti Rahmawati melaporkan untuk Suara Nusantara. Baik, sahabat Suara Nusantara, masih di Provinsi Jawa Barat. Kali ini kita beralih ke daerah yang punya julukan Goyang Jaipongan. Goyang Jaipongan Karawang. Betul. Kita ke LPPL Sturada Karawang. Tapi ngomong-ngomong kita beda lagi nih. Udah ada di mana lagi? Oh iya, ini sedikit informasi buat sahabat Suara Nusantara. Kita lagi ada di hutan kotanya Pemkab Kabupaten Bekasi. Bagus ya, ini juga sering banget dipakai untuk foto-foto, pre-wedding atau foto bareng keluarga, karena view-nya juga bagus. Kita langsung masuk ke informasinya. Ini dari LPPL Sturada Karawang, Bupati Selika buka pelatihan ESQ bagi pejabat eselon 2 dan eselon 3. Bupati Karawang Dr. Haja Selika Nurahdiana secara resmi membuka pelatihan emosional spiritual question bagi pejabat eselon 2 dan 3 yang diselenggarakan oleh lembaga ESQ Pusat di Hotel Bridge Selasa 2 November 2021. Pelatihan ini diikuti 30 peserta selama 3 hari mulai Selasa tanggal 2 November hingga Kamis 4 November 2021. Bupati mengatakan pelatihan ini untuk meningkatkan jiwa leadership bagi para pejabat Pemda. Pelatihan ESQ ini sangat penting bagi pejabat daerah meskipun dengan gaya kepemimpinan yang berbeda namun dapat selaras dengan tujuan yang sama. Jadi pelatihan ini bukan hanya untuk leadership namun juga tentang bagaimana mengatur emosi serta memperkuat unsur spiritual dalam diri, ucap Bupati. Sementara itu, Direktur ESQ Pusat Ali Zainal Abidin mengatakan, model kepemimpinan saat ini lebih pada pendekatan emosi dan spiritual. Model kepemimpinan dengan menjadi pemimpin yang memerintah kini sudah tidak cocok di lingkungan pemerintah, terutama pada masa milenial. Kini model kepemimpinan yang cocok untuk berbaur dengan masyarakat, terutama pemuda milenial, ialah dengan pendekatan hati yang tentunya berhubungan dengan emosi serta spiritual. Jelas Ali. Adapun sejumlah materi dalam pelatihan ESQ ini yaitu mengubah mental state sehingga mampu meningkatkan level energi diri, membangun budaya kerja untuk para pemimpin, menemukan makna bekerja, memiliki kemampuan membangun visi ke depan.
Materi lainnya memiliki mental keberlimpahan dalam bekerja dan membina pegawai, memiliki mental yang kuat dan membuat implementasi dan penyelarasan nilai pribadi dengan nilai-nilai Pemkab Karawang dari nilai-nilai berakhlak. Pelatihan ini juga dihadiri Sekretaris BKPSDM Jajang Jainuddin SSTTP, Jajang Jainuddin SSTP MM, serta pejabat lainnya. Saya Gerianti dari LPPL Sturada melaporkan untuk Suara Nusantara. Oke, dari Karawang kita beralih lagi ke Jambi. Betul. Di Jambi dari LPPL Bahana Batang Hari Jambi. Nah, ada informasi bahwa Kementerian Kominfo mendukung kegiatan perkemahan Wirakarya Nasional atau PWN di Kabupaten Batanghari, Jambi. Dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan kegiatan perkemahan Wirakarya Nasional PWN, pihak Kementerian Kominfo memberikan bantuan dan dukungan kelancaran jaringan internet guna memudahkan komunikasi dan kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 10 Desember 2021 mendatang. Kegiatan perkemahan Wirakarya Nasional PWN dipusatkan di 5 desa dalam wilayah Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yaitu Desa Ola, Desa Muaro Singwan, Desa Aro, Desa Sungai Baung, dan Desa Bajubang Laut. Kelima desa ini tepat berada di pinggiran Sungai Batanghari yang merupakan salah satu sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Dan Rabu 3 November 2021, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Batanghari, Amir Hamzah menjelaskan, dalam mendukung kegiatan perkemahan Wirakarya Nasional PWN, Kementerian Kominfo membantu kelancaran terhadap jaringan internet. Amir Hamzah juga mengatakan bahwa sudah berkoordinasi serta sudah mendampingi pihak dari kementerian meninjau langsung lokasi di mana pusat kegiatan perkemahan Wirakarya Nasional dilaksanakan. Dan bantuan jaringan internet untuk memperkuat sinyal jaringan sebanyak 17 unit dari kementerian. Salah satu lagi jaringan internet untuk Sialang Pungguk, Desa Muaro Singwan, Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi sudah terrealisasi. Artinya sudah sebanyak 18 unit bantuan jaringan internet yang sudah diterima dari Kementerian Kominfo untuk kegiatan tersebut. Amir Hamzah juga menyampaikan bahwa perkemahan Wirakarya Nasional merupakan pilot proyek nasional pihak Kementerian Kominfo yang bekerja sama dengan Telkomsel dan XL Asia. Regina Masli, LPPR Radio Bahana Batanghari Jambi melaporkan untuk Suara Nusantara edisi 128. Informasi selanjutnya datang dari Radio BKFM Martapura Oku Timur. Informasinya pemerintah Oku Timur optimis kembali raih penghargaan Piala Adipura tahun 2022 mendatang. Keren. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan, Fauzi Bakri, menyampaikan optimisnya akan kembali meraih Piala Adipura di tahun 2022 mendatang. Demi terpenuhinya, CLH akan berusaha menerapkan konsep kebijakan strategi daerah dari pemerintah pusat. Penghargaan itu akan diberikan berdasarkan kebijakan strategi daerah yang dibentuk oleh masing-masing daerah. Dia mengatakan penerapan konsep ini, Oku Timur optimis tahun mendatang kembali akan mendapatkan Piala Adipura. Kita ketahui tahun ini piala itu sudah terlewatkan akibat pandemi COVID-19. Namun Dinas DLH saat ini tengah melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Pihaknya telah mempersiapkan salah satu strategi dalam penilaian hingga pembinaan sejumlah titik pantau. Bagaimana TPA kita nih? Ada 2 lokasi, Belitung dan Matepuro. Tidak, tetap semangat lah. Kalau aku optimis kita dapat lah. Kami optimis kita dapat. Malahan lagi-lagi pandemi masih mempengaruhi. Ditambahkannya, untuk mendapatkan Piala Adipura bukan di situ saja. Banyak yang harus dilakukan dan dipersiapkan agar terpenuhi apa yang menjadi faktor titik pantau dari pemerintah pusat.
Adapun titik Oku Timur sendiri, fasilitas umum, pertokoan, lingkungan sekolah termasuk di lingkungan perkantoran. Dan dia berharap Piala Adipura ke-8 kalinya bisa kita raih dan tetap dipertahankan oleh Kabupaten Oku Timur karena penilaian tahun ini semakin ketat. Yola Arvina dari Radio BKM FM Oku Timur, Sumatera Selatan dan Diskominfo untuk Berita Suara Nusantara. Oke sahabat Suara Nusantara, kita beralih ke LPPL Suara Banyuasin. Di sana ada informasi bahwa Bupati Banyuasin yaitu Haji Askolani menyerahkan hibah kendaraan roda 4 kepada Direktorat Pol Airut Polda Sumatera Selatan. Bupati Banyuasin Haji Askolani menyerahkan hibah kendaraan roda 4 kepada Direktorat Pol Airut Polda Sumsel di Aula Rumah Dinas Bupati Banyuasin Rabu 3 November 2021. Kunci kendaraan hibah diterima langsung Direktur Pol Airut Polda Sumsel Kombes Pol Yohanes. Bupati Banyuasin Haji Askolani mengatakan penyerahan hibah kendaraan roda 4 merupakan bentuk ucapan terima kasih kepada Pol Airut Polda Sumsel yang telah membantu warga Banyuasin di perairan. Dia berharap agar bantuan dapat bermanfaat untuk menunjang tugas anggota di lapangan. Imelda, LPPL Radio Suara Banyuasin untuk Suara Nusantara. Baik sahabat Suara Nusantara, ini informasi selanjutnya membahas soal Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ya. Yang jatuh pada tanggal 10 November 2021. Informasinya dari LPPL Radio Seganti Setungguan Lahat, Sumatera Selatan. Upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan akan mewarnai peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 di Kabupaten Lahat. Ini dia informasi selengkapnya. Momen Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November di Kabupaten Lahat nampaknya tahun ini bisa dirayakan. Meskipun secara sederhana, peringatan Hari Pahlawan akan ditandai dengan upacara dan tabur bunga di Makam Pahlawan Puspa Bakti, Kota Lahat. Pada tahun sebelumnya, peringatan Hari Pahlawan tersebut tidak diperingati dengan maksimal karena terkendala pandemi COVID-19. Sebagai informasi, dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lahat, saat ini tercatat 0 atau tidak ada yang terkonfirmasi pasien positif COVID-19. Hal ini disampaikan Bupati Lahat melalui Sekda Lahat Chandra dalam rapat pembahasan Hari Pahlawan Kamis 4 November 2021 di Operation Room Setda Lahat. Ditegaskannya, peringatan pada tanggal 10 November nanti akan digelar upacara di halaman Pemkab Lahat mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setelah itu akan ada ziarah dan tabur bunga di Makam Pahlawan, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan. Chandra juga meminta di setiap organisasi perangkat daerah atau OPD pada momen ini dapat memasang spanduk atau baliho di depan kantor masing-masing untuk memeriahkan Hari Pahlawan, serta meminta dukungan TNI dan Polri untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Adapun tema Hari Pahlawan tahun ini yakni Pahlawanku, Inspirasiku, dan diharapkan dengan perayaan Hari Pahlawan tahun ini, Kabupaten Lahat benar-benar terbebas dari pandemi COVID-19 sehingga ekonomi dapat terpulihkan untuk kesejahteraan dan Kabupaten Lahat kembali bercahaya. Saya Ade, LPPL Radio Seganti Setungguan FM Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan melaporkan. Oke sahabat Suara Nusantara dan Mas Bayu, kita lanjut lagi ke informasi dari LPPL Radio Besema FM, yaitu dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Ada informasi Wali Kota Pagar Alam yaitu Alpian Maskoni meresmikan Musola Sirotul Jannah SD Negeri 1 Pagar Alam pada hari Selasa 2 November 2021 lalu. Ini dia informasi selengkapnya. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni meresmikan Musola Sirotul Jannah SD Negeri 1 Pagar Alam pada Selasa 2 November 2021. Musola Sirotul Jannah terletak di lingkungan SD Negeri 1 Pagar Alam, beralamat di Jalan Kapten Sanap nomor 13, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
Peresmian tersebut ditandai dengan penguntingan pita oleh Wali Kota Pagar Alam Alpian Mosconi dan disaksikan oleh para guru serta komite sekolah. Kepala SD Negeri 1 Kota Pagar Alam, Siska Olpidia Septa SPD, saat dibincangi usai peresmian mengatakan pembangunan musola tersebut dapat terwujud atas keyakinan dan cita-cita pihak sekolah agar di sekolah setempat ada sarana ibadah. Pembangunan musola itu pun diakuinya tak lepas pula berkat dukungan dari para wali murid, donatur, dan para tukang yang sudah bekerja keras dalam pembangunan musola ini. Siska Olpidia Septa juga mengungkapkan terima kasih kepada para donatur, komite sekolah yang sudah memberikan sumbangsinya, baik bantuan berupa uang ataupun barang. Turut hadir dalam kesempatan itu Dewan Komite dan Pengawas Sekolah, Camat Pagar Alam Utara, Lurah, serta perwakilan Disdikbud dan seluruh pengajar dari SD Negeri 1 serta SD Negeri 4. Dari Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, LPPL Radio Besma FM, Dian Puspasari melaporkan untuk Suara Nusantara. Dan sahabat Suara Nusantara, ini merupakan informasi terakhir yang akan kita sampaikan di Suara Nusantara edisi 128 dari Radio Darussalam Musirawas Sumatera Selatan. Informasinya yaitu Pemkab Musirawas dengan Kejaksaan Negeri Musirawas tanda tangani MOU. Penasaran MOU apa? Ya, langsung aja kita dengerin. Pemkab Musirawas dengan Kejaksaan Negeri Musirawas tanda tangani MOU. Penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Musirawas dengan Kejaksaan Negeri Musirawas bertempat di ruang rapat pendopoan Rumah Dinas Bupati Musirawas, Selasa 2 November 2021 seperti yang dilaporkan Diskominfo Musirawas. Kerjasama ini merupakan langkah dalam meningkatkan fungsi dan peran kedua lembaga pemerintah dalam proses membangun daerah, antara lain dalam hal yang menyangkut masalah hukum, sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum serta untuk menyelesaikan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara pemerintah Kabupaten Musirawas. Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud mengucapkan terima kasih dan menyepakati kerjasama ini. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan saling bersinergi melalui jaksa pengacara negara dalam bentuk pertimbangan hukum, penerangan hukum, diskusi pembahasan bersama, pendampingan hukum, pendapat hukum, monitoring dan evaluasi kepada pemerintah Kabupaten Musirawas. Bupati berharap pemerintah Kabupaten Musirawas dan Kejaksaan Negeri Musirawas dapat saling mengisi membangun daerah untuk mewujudkan Musirawas mantap, maju, mandiri, bermartabat. Kemudian, nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Musirawas dengan Kejaksaan Negeri Musirawas ditandatangani oleh Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud dan Kepala Kejaksaan Negeri Willy Ade Saidir SH, disaksikan oleh Asisten 1 Rehal Iqmal, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas, dan para jaksa pengacara negara Kejaksaan Negeri Musirawas. Linda Ali, Radio Darussalam melaporkan. Ya, sahabat Suara Nusantara, tentu sudah kita memberikan informasi yang sudah kami terima ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh LPPL se-Indonesia yang sudah mengirimkan informasinya kepada kami, LPPL Wibawa Mukti. Baik, itu tadi sudah kita saksikan Suara Nusantara edisi 128 yang diproduksi langsung oleh LPPL Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi. Kalau begitu, saya Nadia Vita Disti pamit undur diri. Saya Bayu Nugraha mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.